Berarti kita bisa cerita tentang kehidupan cinta nih. Kapan pertama kali pacaran? Oke, halo guys, kembali lagi di Stigma Talk bersama kita. Aku di sini Delima Pratiwi sebagai host, dan di Stak kali ini kita kehadiran teman kita Reza Maestra Yosananda. Halo Bang, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Di Stak kali ini kita akan membahas tentang stigma yang ada di masyarakat tentang fuckboy. Dan alasan kita ngundang Bang Reza ini karena dia itu dianggap fuckboy sama teman-temannya. Iya enggak? Oke. Ya, gimana? Fuckboy. Pertama nih, punya pacar nggak sekarang? Untuk pacar ya? Sekarang alhamdulillah nggak punya sih. Beneran? Ya beneran. Alhamdulillahnya nggak punya. Kalau gebetan pasti banyak. Gebetan enggak lah. Masa iya? Enggak juga. Enggak. Oke. Beneran? Iya, serius. Nggak banyak? Enggak. Tapi ada? Ada, itu pun aku baru tahu kemarin. Kenapa? Jadi kemarin itu ada salah satu gebetanku yang ke-gap sama temanku di mana? Salah satu swalayan. Aduh. Ternyata dia sama cowok. Udahlah, nggak usah aku pikir panjang lah udah. People come and go. People come and go every time. Berarti kita bisa cerita tentang kehidupan cinta nih. Kapan pertama kali pacaran? Kapan? Pertama kali pacaran? SD? TK? SD sih. SD kelas 4 sampai kelas 6. Dan itu diputusin waktu selesai wisuda. SD ada wisuda? Ada wisuda. Diputusin. Aduh. Gak bisa ada bayang. juga sih ya. Ada emang. Itu udah 3 tahun loh. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Pacarannya sama satu cewek itu? Iya. Sama SD? Iya. Kalau zaman dulu pacarannya ngapain dong? Zaman dulu ya pacaran di sekolah, makan bareng. Istirahat keliling sekolah lah. Kalau berantem masih nangis ya padahal ya? Alhamdulillah sih berantemnya nggak sampai nangis sih. Nggak sampai nangis. Karena waktu itu ya kayak percintaan monyet gitu sih. Oke, I see. Terus habis itu SMP pacaran juga? SMP ya. Ganti-ganti enggak? Ya. Kalau bisa ganti-ganti itu gimana? Apa trikmu tuh dalam menaklukkan hati para wanita gitu? Trik dalam ganti-ganti itu sebenarnya lebih karena itu sih, ketidakcocokan antara kita. Nah, banyak perselisihan. Nggak cocok gitu ya? Bilang nggak cocok sih ya nggak tahu, kita karena belum, waktu itu juga kita masih kurang matang sih pemikirannya, masih belum bisa saling introspeksi diri. Ya wajar lah, zaman bocil. Bocil. Sambil sekarang? rokok ya? Sok enggak. Terus kalau tiap deketin cewek nih, gimana sih caramu sendiri buat ngambil hati mereka? Rahasia dong. Oke, rahasia. Oke. Khusus ini ya, khusus di Stigma Talk nih aku mau sharing ya buat para cowok-cowok sekalian. Caranya itu yang penting itu kamu memang benar-benar sayang sama cewek itu yang pertama. Terus yang kedua memang kamu niat untuk serius, bukan untuk main-main lagi. Kalau kamu udah di masa-masa after school, selesai sekolah, kamu pengennya pacaran secara serius untuk lanjut ke jenjang berikutnya, ya udah serius niat. Terus yang ketiga, kamu harus percaya diri sama dirimu sendiri. Jadilah diri kamu apa adanya. Gitu ya. Jadi di saat kita nanti, misal aku sukses ya sekarang. Amin deh. Amin. Misal aku sukses sekarang. Terus nanti ketika aku jatuh,
Enggak, sorry. Misal aku sukses sekarang, terus dia mau sama aku. Oke. Nah, aku belum tahu nih, ketika aku nanti jatuh, terpuruk, apakah dia masih mau sama aku apa enggak? Nah itu, kita harus nyari yang mau sama kita itu apa adanya. Tuh, yang bisa nerima kita susah atau senang. Oke. Misal nih, kamu udah ketemu sama cewek yang kamu sukain dan dia suka balik sama kamu. Udah jadian lah istilahnya. Udah jadian, udah cocok. Tapi kan ada kalanya dalam pacaran itu hubungan naik turun ya kan. Nah, ketika di titik turunnya itu, gimana kamu ngadepin pasangan kamu gitu? Titik turun ya. Iya, mungkin maybe bosen atau banyak berantemnya. Bosen, kalau bosen sih jujur emang aku orangnya bosenan. Gampang bosen. Aku gampang jatuh cinta, tapi gampang bosen juga. Dan cara aku ngatasin itu selama ini yang aku pelajari, ketika kamu bosan, ketika aku bosan, aku untuk sementara rehat dulu dalam artian break. Enggak break. Kita tetap masih dalam hubungan, rehat itu dalam artian kita nggak chatan dulu. Kita hampir nggak mirip break dong. Enggak sih kalau break sih. Aku nggak mau memutuskan. Loh kan break kan ini definisinya masih pacaran tapi istirahat dulu. Loh, kayak main game aja istirahat dulu. Iya. Kayak main game loh, emang kamu kira? Loh, iya kan. Kamu masih pacaran gitu. Masih ada status pacaran. Yeah. Tapi kayak jomblo, kayak nggak chattingan, nggak ketemu, istirahat dulu gitu. Ya itu salah satu mengobati cara kita biar nggak bosan. Oke. Dari kita kangen lah istilahnya. Dari ceritamu tadi nih gimana kamu bisa ganti-ganti cewek, gampang bosen. Nah, teman-temanmu nih menjudge kamu kalau kamu tuh fuckboy. Nah, stigma fuckboy itu kan cowok yang macam-macam kan. Iya, stigmanya itu ada cowok fuckboy ini suka undangan di cewek tadi, mempermainkan perasaan cewek. Terus kayak nggak pernah serius, nggak bertanggung jawab. Iya, nggak bertanggung jawab dan lain-lain apa. Nah, menurutmu benar nggak itu stigma seperti itu? Antara benar dan enggak, aku ambil jalan tengahnya. Aku ada setujunya, ada enggak? Oke, setujunya dulu. Nah, setujunya dalam artian dalam konteks fuckboy itu, nama fuckboy sendiri udah jelek kan? Oke. Fuckboy. Ya. Fuckboy. Ya itu bisa dianggap laki-laki brengsek yang suka mainin hati cewek, hati perempuan. Nggak bertanggung jawab juga. Oke. Mempermainkan perasaan, benar, setuju aku. Fuckboy sendiri kalau menurutku lebih ke artian itu sih, mempermainkan dalam arti yang berbeda, mempermainkan yang dalam hal tanda kutip kayak gitu, terus kayak gitu lo ditinggalin gitu, kamu ditinggalin. Oke, aku nggak tahu. bertanggung jawab. Jadi aku paham. Laki yang mau enaknya aja tanpa mau bertanggung jawab, itu fuckboy menurutku. Nggak setujunya ketika fuckboy itu aku dianggap fuckboy karena aku banyak temen cewek. Itu nggak setuju. Karena aku sendiri sebagai makhluk sosial, manusia juga bebas dong mau bergaul sama siapa aja. Oke, bebas ya mau benar. bergaul sama siapa ya, aja. Makhluk sosial. Makhluk sosial. Dong, gitu dong. Itu juga sebagai salah satu cara aku untuk menambah relasi buat kedepannya, biar aku kalau ada suatu job atau pekerjaan apapun itu, suatu saat cewek ini bisa bantu aku. Gitu. Apalagi aku kan cita-citanya. Ya kasarannya gitu sih ya, kasarannya gitu. Apalagi aku cari kemudahan dengan orang dalam. Apalagi aku kan cita-citanya ini nih, fotografer. Amin. Fotografer model. Aku lebih suka foto model sih. Oke. Berarti emang harus relasi cewek-cewek banyak ya? Ya, berarti, cowok pun nggak apa-apa. Berarti itu ya yang bikin kamu tuh disebut fuckboy sama teman-temanmu. Karena banyak temen cewek itu tadi. Tapi temen cewek mungkin itu stigma mereka nganggep aku fuckboy itu karena itu aku banyak deket sama cewek lah, banyak main sama cewek, teman cewekku banyak lah.
Oke. Dengan seperti itu aku mungkin anggapan mereka fuckboy ini suka mainin cewek, gonta-ganti cewek, padahal ya enggak. Aku tujuanku kayak gitu tuh memang nambah teman, nambah relasi Nambah aja. temen. Heeh. Tapi jujur, di antara yang kamu anggap ingin nambah relasi, kamu emang ada niatan buat deketin mereka nggak? Mungkin beberapa. Nah, Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan, ada enggak. kemungkinan iya. Oke. Dan itu memang aku pilih. Berarti awalnya emang niatnya buat jadi temen semua. Heeh. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk Ya nggak lebih. menutup kemungkinan Iya, dong. Heeh. iya, untuk lebih jauh ya. I see. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa berpasangan. Bukan Adam dan Bambang. Nah, bukan Adam dan Bambang atau siapa, bukan Hawa dan siapa gitu, Iya. pasangan. Dia nggak menutup kemungkinan bahwa teman-temanku cewek, teman-teman cewekku nanti bisa jadi calon istriku nanti. Sebentar. Sorry. Kamu bilang temen-temen cewekku nanti tidak Teman cewek. Enggak, sorry. Salah. Maksudnya kamu bilang temen cewekku. teman-temanku Nah, cewek nanti. Nah, Enggak. berarti lebih dari satu dong. Temen-temenku cewek menutup kemungkinan. Gimana sih? Iya kan? Enggak, maksudku bukan gitu tapi tapi dipilah sendirilah, bukan gitu. Udah ada Ya, skip. Oke, skip. next. Oke. Nah, secara pribadi kalau kamu lihat, misalnya kan nggak cuma kamu yang dipandang fuckboy. Nah, misal ada si orang lain lagi, misal di kelas siapa yang dianggap fuckboy lagi? Siapa ya? Iski, Pak. Iski, oke. Oke. Misal Iski dianggap fuckboy lagi sama teman-temanmu. Nah, kamu pribadi lihatnya setuju sama teman-temanmu ini apa enggak? Dari pandanganmu lihat Iski. Aku memandang orang itu nggak pernah aku belum tahu dia. Aku harus mengenal dia dari dekat dulu baru Baru. aku bisa ngecap dia lah istilahnya. Oke. Bisa mandang dia. Fuckboy lu. Nah. Gitu. Oh gitu. Berarti Jadi jangan pernah ngecap orang lain sebelum kamu tahu yang sesungguhnya dari orang itu sendiri. Tahu kehidupan dari orang itu sendiri. Berarti ketika ada temenmu yang dicap fuckboy, kamu juga nggak langsung menjudge Enggak dong, enggak dia. langsung aku Oke. judge kayak gitu. Nah, ngomongin fuckboy ini identik kaos hitam juga loh. Kebetulan Iya. pakai hitam. Iya, jadi kalau aku lihat di Twitter itu katanya tuh ciri-ciri fuckboy sering pakai kaos hitam. Terus pakainya motor Vespa, helm Helm Carglass. Carglass. Iya kan? Ciri-ciri Oh, umum helm dari fuckboy itu sendiri. Nah, menurutmu bener nggak sih itu stigma tentang ciri-ciri fuckboy itu kaos hitam, pakai Vespa, Carglass? Bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak juga sih kalau menurutku ya. Karena Benernya gimana? memang kebanyakan fuckboy ya. Nah, Memang kebanyakan fuckboy yang aku lihat stylenya kayak gitu. emang kayak gitu kan? Simple, kekinian, minimalis lah apa. Tapi nggak semua. Tapi ya nggak semua kayak Iya. gitu sih. Nggak semua kayak gitu. Nah, Jadi dari makanya ada pepatah tuh, Oke. don't judge a book by its cover. Jadi nggak bisa kamu ngejudge seseorang itu dari Iya. covernya. Oke. Setelah kamu tahu nih kalau stigma fuckboy itu stylenya kayak gitu. Ha-ha. Kamu bakal tetap pakai style itu nggak sih? Maksudnya, aku kalau pakai kaos hitam tuh dibilang fuckboy, terus milih enggak karena aku bukan fuckboy, aku nggak pakai kaos hitam gitu. Atau tetap bodo amat lah, yang penting gue enggak gitu. Yang mana tuh biasanya? Aku lebih ke bodo amat dan Bodo amat. aku emang orangnya bodo amat. Bodo amat. Berarti Selama aku nggak seperti apa yang mereka pikirkan, aku tetap ngelakuin apa yang aku suka, aku tetap nyaman dengan diriku sendiri yang seperti ini, dengan styleku yang seperti ini, dan ya simple sih aku. nggak ini ya. Aku buat ribet, bodo amat sih. Selain itu Vespa, terus Carglass, merek rokok juga katanya. Ya, Iya, apa itu? Dunhill. Dunhill. Dunhill Oh. putih hitam. Dunhill Pasti. putih hitam. Dicap fuckboy. Oh gitu, iya kah? Stigma kaum hawa.
Kaum hawa. Stigmanya kan gitu. Oh, ada aja ya. Ada aja emang aneh. Iya, stigma tuh Maksudku, maksudnya kenapa kok sampai rokok ya? Iya. Rokok, bahkan apa ya? Short pant pun oh iya, itu bisa nunjukin kalau itu fuckboy. bisa nunjukin kalau itu fuckboy. Gila. Emang. Jadi orang tuh lihat dari covernya gitu. Oke. Dan itu udah parah banget sih, stigmanya itu udah parah banget sih. Bisa gitu Kasian ya itu. gara-gara rokok Gara-gara- bisa dibilang oh itu fuckboy kamu rokoknya Fuckboy Dunhill. ya, kamu rokoknya Dunhill, di motornya Vespa inilah segala macam lah. Iya ya, padahal kan kalau mampu beli Vespa kenapa enggak ya? Iya, kalau selagi dia suka sama Iya. Vespa, kenapa? Iya, makanya. Terus Kasian sih yang nggak fuckboy dicap fuckboy. Citranya jelek, ya. Tapi kalau aku bodo amat sih. Yang penting dia harus tahu aku dulu kayak gini. aku sempat lihat kan di media sosial gitu. Ada perkumpulan fuckboy gitu-gitu Ih. yang main TikTok juga. Oh, yang main Iya. TikTok lah. Iya, yang isinya fuckboy. Nongkrong Menurutmu di gimana itu? kafe-kafe lah, Iya. ya sih. Yang tiap hari cuma kopi susu kafe, Iya. nongkrongnya kayak gitu, ya kan. Habisin duit orang tua. Ya, Rata-rata kayak beban gitu. orang tua. Udah beban gitu kan. Nah, Hai, itu beban menurutmu orang gimana? tua. Emang kamu enggak? Apa? Emang bukan beban orang tua juga? Alhamdulillah aku masih beban orang tua, cuma aku udah mulai mengurangi beban orang tua. Gimana tuh? Jadi masih ada sedikit tanggungan beban orang tua Oke. sih. Nah, kalau yang tadi tuh yang ngomongin yang sering nongkrong di kafe gitu-gitu. Nah, menurut lo gimana tuh? Pandanganmu sendiri. Bener nggak sih? No comment. Aku nggak bisa komen apapun tentang itu ya, karena ya kembali lagi ke tadi. Every people, setiap orang bebas Jadi. untuk Memiliki persepsi masing-masing. persepsi masing-masing. Nah. Maksudku ketika aku lihat dikit-dikit ih fuckboy, apa dikit langsung ih fuckboy gitu tuh kayak Wah, apa ya? Kayak I want jadi to be a fuckboy. semua orang tuh kayak jadi fuckboy gitu loh Iya. menurutku. Maksudnya Maksudnya dekat sama cewek dibilang fuckboy. Maksudnya baru Temen ini cewek iya banyak. baru temen cewek banyak fuckboy. padahal nggak ada salahnya sih kalau Iya. kita berteman sama banyak cewek, banyak cowok Nah. pun. Ketika kamu dicap sebagai seorang fuckboy, kamu ngerasa nggak? Aku ngerasa atau enggak? Iya, Enggak. nggak ngerasa. Enggak. Karena memang aku nggak melakukan hal nggak kayak gitulah. Gitu. Kok ketawa sih? Nggak percaya? Percaya Oh, percaya. kok, percaya. Harus percaya dong. Iya. Nggak sih, aku nggak mengharuskan, bebas kamu. Berarti persepsi teman-temanmu kalau nganggap kamu fuckboy itu salah. Kalau dari pendapatku pribadi ya salah. Salah nggak? Salah, dia salah. Tapi kamu bisa. Karena mungkin dia belum mengerti, Iya. belum tahu aku. Tapi kamu dengan adanya pandangan itu dari teman-temanmu itu kan juga ngaruh ke percintaanmu ya, kayak misal kamu deketin cewek nih, ya kan? Heeh. Nah, si cewek itu denger dari teman-temanmu kalau oh ini loh Eja nih fuckboy, Eja nih Teman ceweknya banyak temen nih. ceweknya banyak, Yakin deket lo kuat gebetannya gitu. banyak, iya kan? Dan cewek itu ketika PDKT itu juga overthinkingnya gede gitu loh. Apalagi ketika dia udah mau welcome sama kamu, tiba-tiba denger ternyata kamu fuckboy, itu bisa bener-bener jadi ragu gitu loh. Nah, gimana kamu ngatasin kayak gitu loh. Ketika kamu bodo amat dibilang fuckboy sama teman-temanmu, nah berdampak ke percintaanmu tuh, kamu gimana mengatasinnya? Berat ya ini pertanyaan berat. Aku jawab yang mana dulu nih? Yang mana? Caramu? Caraku untuk mengatasi stigma yang seperti itu. Iya. Stigma bahwa aku itu fuckboy. Mm-mm. Boleh ketawa kan? Iya. Lucu aja gitu Ketawa loh. aja. Lucu, kenapa aku dibilang kayak gitu yang aku juga nggak tahu ya kenapa ya. Susah ya jawabnya ya. Banyak sebenarnya yang mau aku ungkapin tuh, cuma susah aja gitu. Cara aku ngatasin ya aku bersikap biasa aja sih, selama aku nggak ngelakuin kayak gitu, bodo amat lah. Perkara cewek itu
tetap mau lanjut deket sama aku atau enggak, ya itu tergantung dianya juga. Iya, nggak semua cewek kuat sih sebenarnya. Iya. Dengan pandangan, kok lu mau sih sama dia kan gebetannya banyak gitu-gitu, nggak semua cewek juga kuat. Teman ceweknya banyak. Iya, ada yang tipikal cemburuan gitu-gitu kan. Ya kalau memang si cewek itu benar-benar suka sama aku, dia harusnya lebih apa ya namanya, lebih dekat sama aku biar tahu yang sebenarnya aku tuh kayak gimana gitu. Oke. Apa Berarti ya? bisa dibilang mengenali kamu dari kamu sendiri. Mengenali aku dari aku sendiri, bukan dari pendapat orang lain, persepsi orang lain gitu. Oke, nah. Jadi Tapi, buat cewek-cewek nih, aku mau iya. pesan buat cewek-cewek nih. Buat cewek-cewek ya, kalau kamu suka cowok yang temen ceweknya banyak, kalau kamu memang benar-benar suka, jangan ragu, jangan pernah takut untuk kalah saing atau apalah istilahnya, insecure lah atau apalah. Buktiin bahwa kamu itu memang benar-benar suka, dan kenali cowok yang kamu suka itu dari cowok kamu, bukan dari pendapat orang lain. Bukan dari persepsi orang lain gitu. Jadi nggak usah ngerasa insecure. Tapi gini ya, bilang tentang insecure cewek, sometimes juga cowok harus ngerti menurutku. Ngerti? Iya, ketika cowok tuh kan harus ngerti ya. Loh, ketika gini loh, ketika si Parah. cewek itu merasa insecure, merasa nggak pede karena si cowok ini punya banyak gebetan, harusnya si cowok juga ngerti si cewek kalau dia juga harus tahu batasan gitu loh. Dimana dia harus kayak, aku punya cewek nih, jangan terlalu dekat sama cewek lain gitu loh. Menurut lu gimana dengan keinginan aku sendiri? Aku mewakili sebagai seorang cewek ya, yang kadang insecure juga kayak gitu. Aku kalau udah berhubungan itu, aku berkomitmen, ya aku jalanin komitmennya dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh lah maksudnya. Oke. Maksudnya kalau si cewek memang mintanya dibatesin mainnya sama temen cewekku, oke lah. Cuma kalau si pacarku ini nanti ngelarang aku buat berteman sama temen cewekku yang udah lebih kenal daripada dia, lebih kenal aku sebelumnya daripada dia, aku nggak mau. Tapi kalau misal cewekmu, kamu nggak apa-apa temenan tapi jangan terlalu dekat gitu. Padahal sama temen dekatmu sendiri awalnya, kamu gimana? Ya mungkin aku batasin aja sih. Aku kasih pengertian dia, aku omongin baik-baik. Karena apa ya? Karena dimanapun itu kita itu butuh teman. Iya, benar sih. Jadi nggak bisa kita ngelarang berteman sama itulah, berteman sama inilah. Hanya karena kita udah pacaran, nggak, salah itu menurutku. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kamu setelah berpacaran malah mengurangi teman. Oke. Nggak, itu nggak banget itu. Berarti bisa gini ya, pacaran sehat lah istilahnya. Iya, sewajarnya, pacaran sehat. Nggak terlalu. Lagian masih dalam konteks pacaran, bukan hubungan resmi pernikahan gitu. Kalau pernikahan mungkin agak ketat, nggak apa sih. Iyalah, kalau nikah kan udah sakral banget. Iya, udah janjinya nggak cuma di depan suci, ceweknya, udah di depan Tuhan juga janjinya. Depan Tuhan, depan mertua lah. Makanya. Terus tapi susah sih kalau ngomongin kayak hubungan fuckboy, terus gimana pacaran yang sehat, karena setiap orang tuh punya standar pacarannya masing-masing ya kan. Dan kalau ngomongin kembali, misal kamu seorang fuckboy, tentu cewekmu itu biasanya ya udah tahu deket sama seorang fuckboy, kemungkinan dia ada dua, bakalan jadi ketat atau dia akan jadi cewek yang bodoh amat, bener-bener bodoh amat. Nah, kamu milih yang mana tuh? Gimana? Pulang. Kan gini nih, kamu dicap sebagai seorang fuckboy. Oke, aku dicap sebagai seorang fuckboy. Iya. Dan nah, si cewekmu nih otomatis dia bakalan
bakalan jadi cewek yang cemburu atau bakalan jadi cewek yang benar-benar bodoh amat. Nah, kamu bakalan milih yang mana nih? Misalnya ada 2 cewek yang dengan 2 sifat kayak gitu. Jadi ada 2 cewek yang Ya, beda ya. Tahu kamu fuckboy. Terus dan bodoh amat kalau yang satu bodoh amat, kamu mau fuckboy, mau jalan sama cewek mau apa nggak peduli. Atau yang satu dia kayak minta dimengerti, kayak cemburu gitu-gitu. Nah, kamu milih yang mana? Itu Seorang fuckboy memilih nih. Tergantung juga sih, aku nggak bisa milih salah satu di antara 2 itu kan. Apa ya? Yang satu bodoh amat, yang satu minta dimengerti. Yang minta dimengerti deh. Kalau minta dimengerti itu memang sifat natural seorang wanita sih. Iya. Ada lagunya Dan juga. seharusnya lagunya ada band kan. Iya. Karena wanita ingin dimengerti. Nah, ya kan. Oke. Kayak Dan kita sebagai laki-laki juga harusnya peka lah. Kita harus ngerti juga, ngerti perasaan perempuan, sensitifnya itu seperti apa, kayak gini. Kalau misal ke yang bodo amat tadi, iya. ya berarti dia udah benar-benar nerima aku gitu loh. Oke. Dengan kondisi yang teman-temanku tuh kebanyakan cewek. Tapi cowok bisa mikir gini nggak sih, ih cewek gue kok nggak ini ya, kok nggak peduli sama gue mau main sama cewek kok diem aja gitu tuh. Kadang ngerasa overthinking nggak? Iya kan? Kadang iya. Kayak mikir dia beneran suka nggak sih sama itu, aku, benar, gitu. Ya itu susah gimana ya? Udah. Kadang aku juga ngerasa gitu sih. Pernah nih aku belum lama nih sekitar bulan apa? Ya mantan yang kemarin 24 minggu yang lalu. Aduh, masih inget loh putusnya. 24 inget. Ini soalnya baru kemarin aku itu scroll cerita dikit ya. Yeah, scroll IG selebgram. Dan itu mirip sama dia. Namanya Maria Eka. Kalau kalian tahu Maria Eka, dia yang nyanyi mess up TikTok di YouTube. Ya. Nah, mirip sama Maria Eka. Terus aku lihat IG-nya Maria Eka kan, scroll gitu kan, karena suka aja, memang itu tipe aku. Oke. Terus? Nah, tipe aku, dan aku lihat di salah satu postingan fotonya yang lama, postingan Maria Eka yang lama, aku ngelihat komenanku sama mantanku yang dulu. Oke. Dan aku di situ bilang, mirip kamu nih kan. Aduh, sambil nge-tag dia tuh. Terus? Tapi nggak dibalas sama dia. Cuek ya? Cuek. So sad. Kembali lagi ke tadi, apa tadi? Apa tuh? Oke. Fokus. Jadi curhat soalnya ya. Sih, maaf. Emang gitu kalau udah ngomongin dunia percintaan tuh pasti bakalan luas gitu loh. Iya, pembahasannya. Jadi yang untuk bodo amat tadi ya, berarti dia memang ya udah menerima aku apa adanya dengan kondisi aku yang seperti ini, berteman sama banyak cewek. Tapi itu tadi ada 2 kemungkinan. Dia emang bodo amat percaya sama kamu, atau yang kedua dia emang gak peduli sama kamu. Kalau aku sih orangnya memang positive thinking aja. Positive thinking. Oke, Ja. Karena kamu kan dianggap fuckboy sama teman-teman. Kamu punya nggak sih teman yang beneran menurutmu tuh fuckboy? Fuckboy menurut definisimu, fuckboy yang emang kamu tuh udah tahu luar dalamnya mereka. Teman fuckboy? Ya. Teman fuckboy banyak sih. Banyak. Oke. Boleh lah ceritain beberapa dari mereka. Banyak ya. Aku ambil salah satu aja yang benar-benar keterlaluan. Oke. Tenang bro, nggak aku sebut nama. Tenang. Sorry tapi. Tapi yang merasa ciri-cirinya disebut Reza ya. Ya udah gitu aja, nggak. Ya udah. Jangan dibikin sakit hati ya. Kita kan biasa kayak gini bro. Oke, sok ceritain lah. Ini ada satu temanku, teman tongkrongan. Udah klop banget lah istilahnya. Bercandaannya kasar kayak apa, kayak frontal, sara segala macam, biasa gitu. Bahkan kalau ngomongin kejelekannya tuh di depan persis. Nggak pernah kita di belakang. Entah perkara dia atau aku suka atau enggak, setelah itu kita damai, maaf gitu. Untuk itu dia orangnya itu
gonta-ganti cewek dalam Gonta-ganti cewek. jangka waktu yang singkat. Laku, laris manis. Laku. Karena dia memiliki 3 pilar. Apa? 3 pilar itu Ada coba. ada. Apa? 3 pilar. Yang pertama, good looking. Good looking, oke. Good looking. Terus yang Temennya kedua, Reja, good looking, yang kedua bermobil. bermobil. Mobil Dan mahal. 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 Oke. Aku bilang murah juga nggak bisa sih. Mahal. Mahal. Semua mobil mahal. Kredit nggak atau kira-kira? Nah, itu nggak tahu. Ampun boy. Bukan urusanku. Enggak. Terus Bukan. Itu terus yang ketiga itu kaya. kaya. Berarti bisa dibilang mobilnya nggak kredit ya kalau kaya ya biasanya. Kayaknya enggak sih. Ya udah, oke. Bisa aja bisa enggak. Nah, keterlaluan ini gimana menurutmu tuh? Keterlaluannya itu dalam waktu singkat dia ganti-ganti gitu loh, entah. Dia cuma untuk senang-senang aja sih. Pernah bilang ke aku cuma untuk senang-senang aja. Dan aku pun kaget waktu itu. Gila lu. Gitu kan. Jangan kayak gitulah, Bor. Apa lu kalau kayak gitu nanti lu bakal menuai hasilnya. Oke. Jadi kalau lu nyakitin seseorang di kemudian hari lu bakal ngerasain apa yang telah lu lakuin ke orang lain. Terus Tuh aku nasihatin gitu, baik-baik. baik. Dan Berarti dia pun- kamu anak baik ya. Menasehati teman. Oke. Temanmu yang lain ada nggak yang menurutmu fuckboy tapi beda mungkin beda ciri-ciri, beda sikapnya, beda cara dia jadi fuckboynya, tapi fuckboy. Ada sih, ada salah satu ini yang aku ambil paling ekstrim. Dia fuckboynya keterlaluan karena dia itu menunjukkan itunya dia apa namanya, Apa? seolah-olah dia itu punya, seolah-olah dia itu, ya itulah yang aku sebutin 3 pilar tadi itu, cuma itu hasil dari pinjaman. Zongnya berarti ya. Tapi good looking? Pinjaman teman-teman ya, bilang good looking ya lumayan Tapi lumayan untuk produk lokal. emang ada produk apa aja? Produk luar. Fuckboy itu ada berapa produk? Ada aja semua dibilang fuckboy. Iya sih emang. Berarti kalau pinjaman gitu pada akhirnya dia balikin nggak tuh? Dibalikin Apa? tetap, Oh. cuma mungkin dalam jangka waktu yang lama. Oh, Atau enggak kalau sewaktu dia ngedate lagi sama ceweknya, terus dia pinjem lagi gitu. Jadi Oh gitu. kayak rentalan lah istilahnya teman-temannya. Itulah. Tapi setidaknya dia kalau sama ceweknya tetap modal ya, sama target. Iya. Iya, enggak tahu juga Target. Kalau kan buat temen seneng-seneng kan. sih. Oke, berarti dari teman-temanmu yang kamu Ada juga yang rela Apa? ninggalin. Waktu itu kan ada salah satu temanku kecelakaan mobil. Heeh. Terus? Dan waktu itu mereka lagi double date, Oh, dua pasangan oke. gitu, dua pasangan kecelakaan mobil, dan yang punya mobil ini yang nyetir kan, dia sama pacarnya di depan dan yang temanku yang kurang ajar ini di belakang Oke, terus? sama ceweknya. Dan itu sewaktu temanku nabrak, ditinggalin gitu aja, nggak ditemenin bro, gila. Oh, berarti langsung pergi gitu? Langsung pergi ya. Jadi nggak ikut ngurusin ke kepolisian, ke kantor kepolisian, nggak. Oh, tapi dia fuckboy gitu? Fuckboy kelas bawah. Melos bawah, ecek. Emang dari teman-temanmu nih ada berapa tingkatan fuckboy? Kelas bawah, menengah, atas. Oke, yang atas yang Udah kamu tadi kayak bilang kayak strata ekonomi ya. loh, ya kan namanya juga apa ya, fuckboy itu kan berbagai macam ya. Iya. Ada yang fuckboy emang dia Keterlaluan mampu. sih tapi Ya. ninggalin temen. Kalau yang tadi kaya itu menurutmu soalnya- tinggi? Ya itu memang benar-benar. Kaya. Ya, Oke. benar-benar. Ya dia kayak gitu, dia mau ngelakuin kayak gitu ya udah. Bisa suka-suka dan dia, mampu. Bisa. Selama dia bisa mampu dan berani nanggung resiko kan. Nah, kamu kan punya teman fuckboy. Pernah ngingetin mereka kan dong? Ya yang aku bilang tadi. Sering aku ngingetin.
janganlah kayak gitu. Udah besar, mending kalau misal bener-bener nggak niat cuma untuk senang-senang, mending temenan aja sih. Temenan, tapi jangan sampai ceweknya kebawa perasaan, jangan sampai kamu juga nyakitin, bikin Nah. dia baper lah. Terus responnya temen fuckboymu ini gimana ketika kamu nasehatin dia? Ya ada yang jawab dengan serius, ada yang jawab dengan apa ya, bercandaan juga, malah nggak dianggap serius. So sad. Berarti tetap temenan ya? Iya, tetap temenan lah, udah klop. Nggak takut cuma sama kebawa? yang terakhir tadi enggak sih, yang Yang ninggalin itu. Nggak takut? Waktu sebelum ninggalin kan si ceweknya ini bilang gini, apa, yaudah kamu itu ngurusin itu aja, aku pulang sama mantanku. Wih, gila. Makanya terus dia bela-belain ninggalin temannya biar dia nganterin pulang si ceweknya. Anjir, padahal kan pergi bareng ya. Padahal pergi bareng. Dan itu dua-duanya parah. Parah sih. Gak usah ditemenin. Nggak usah ditemenin. Udah renggang juga kok. Terus Gitu. Aus. Tumpah. Sampai tumpah-tumpah. Oke. Kamu punya teman fuckboy tapi kamu nggak merasa kamu fuckboy, nggak takut kebawa? Enggak sih, sama, kita masih bisa apa ya? Masih bisa menjaga, masih bisa pada prinsipnya masing-masing, enggak sih? Tetap. Oke, berarti bisa jaga diri ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, dari Enggak apa? baik juga. Kan teman-teman kamu pada menjudge kamu fuckboy lah. Reza fuckboy. Nah, apa sih yang mau kamu sampaikan di Stuck kali ini kepada mereka-mereka yang bilang kamu fuckboy? Apa ya? Banyak sebenarnya mau Banyak. sampaikan. Silakan. Intinya aja ya. Iya. Intinya buat bro and sis yang mungkin nggak terlalu kenal aku, atau yang udah kenal banget sama aku. Iya. Jangan pernah ngejudge seseorang itu dari covernya. Kayak ada peribahasa, don't judge a book by its cover. Tuh. Sebelum kamu tahu apa isinya, jangan pernah kamu mencela atau menjudge seseorang dengan kata-kata yang belum pasti, belum terjadi. Itu aja sih. Oke. Untungnya aku nggak baperan. Iya. Coba kalau misal ada orang nih yang dicap fuckboy, baper, terus cuma gara-gara dicap kayak gitu pertemanannya putus, kan lucu gitu. Iya. Cuma gara-gara gitu. Tapi kalau ketika temanmu udah ngatain kamu bener-bener parah sampai bisa mempengaruhi ke percintaanmu tadi, kayak cepu ke gebetanmu si Reja nih gini, nah kamu gimana responmu ke temenmu yang maybe cepu itu? No matter what they say, No matter. I don't care, aku nggak peduli. Makanya aku kan bilang tadi, kamu harus tahu aku itu kayak gimana dari aku sendiri. Dari kamu cara mengenali aku itu seperti apa, bukan dengan pendapat atau stigma orang lain itu seperti apa terhadap aku. Jangan kayak gitu. Dan itu berlaku untuk ke semua orang. Gitu. Kenalilah seseorang dari orang itu sendiri. Tapi jangan jangan mengenali seseorang itu dari omongan orang lain. Wow. Intinya semangat aja sih buat kalian yang dicap fuckboy. Oke. Kesimpulannya nih ya, kalau si Reza nih dia
dia walaupun dicap fuckboy, dia bukanlah seorang fuckboy. Dan stigma yang ada di masyarakat itu sendiri tuh menurut Reja ada benernya juga, ada nggak benernya juga. Dan nggak setiap ciri-ciri fuckboy dalam persepsi masyarakat itu menunjukkan fuckboy beneran ya kan, Ja ya. Dan buat teman-teman yang mungkin jadi yang sekarang ini mungkin salah satu di antara kalian adalah seorang fuckboy, sering nyakitin cewek, mainin cewek. Nah, itu tobat, boy. Okay. Tobat. Jangan kayak gitulah, boy. Karena itu tadi, kembali lagi ke tadi. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Itu yang kita tuai. That's it. Okay, That's the point. Thank you so much ya buat Eja udah mau meluangkan waktu berbincang-bincang dan stuck. Iya, terus ya sekalian curhat ya, dikatakan sering dibilang fuckboy gitu kan. Oke, teman-teman, itu tadi teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Reja tentang fuckboy, stigma fuckboy di masyarakat, dan sekalian dia curhat tentang anggapan dia tentang fuckboy, kalau dia fuckboy. Teman-temanku. Oke. Itu cukup sekian Stuck episode kali ini. Jumpa di Stuck lainnya. Bye bye. Bye.